Kecepatan, ketepatan, dan konsentrasi menjadi kunci dalam mengendalikan kendaraan mini yang satu ini. Di atas lintasan berpermukaan keramik, kendaraan RC Buggy bergerak lincah mengikuti setiap tikungan dan jalur yang telah ditentukan. Meski berukuran kecil, kemampuan manuvernya mampu menghadirkan sensasi layaknya balapan sungguhan. Hobi yang memadukan teknologi, keterampilan, dan strategi ini terus berkembang di Kabupaten Tabalong. Melalui komunitas RC Buggy Tabalong, para penghobi kendaraan radio kontrol berkumpul untuk berbagi pengalaman, mengasah kemampuan, sekaligus menjalin silaturahmi. Nah, di episode Warna kali ini, kita akan mengenal lebih dekat komunitas yang terus menghidupkan dunia RC Buggy di bumi Sarabakawa. Dari klub RC di Tabalong, yang mana ini untuk namanya sendiri, untuk klub ini adalah RCTB. RCTB itu singkatan dari RC Tabalong gitu. Jadi kita singkat jadi RCTB. Ya, terbentuk di tahun 2024 kemarin gitu. 2024. Untuk saat ini untuk anggota aktif itu di WhatsApp grup itu sekitar 10 orang gitu. Namun untuk biasanya kopdar itu pas hari ini lagi sedikit juga karena ya kebanyakan kan orang-orangnya bukan anak-anak ya. Jadi ini orang dewasa semua. Kalau agenda sendiri itu sebenarnya setiap minggu, jadi setiap malam Sabtu kita agendakan. Namun biasanya juga sering-sering juga sih reschedule karena kita menyesuaikan juga jadwal pekerjaan dari kawan-kawan semua. Karena dominannya untuk anggota kita itu rata-rata di level dewasa. Karena yang mengingat sendiri radio kontrol kan levelnya di hobi ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan mainan biasa lah gitu. Bagi sebagian orang, RC Buggy mungkin hanya terlihat sebagai mobil remote control biasa. Namun di balik bentuknya yang ringkas, terdapat berbagai komponen dan teknologi yang dirancang untuk menghasilkan performa terbaik di lintasan. Kesamaan minat terhadap dunia radio kontrol menjadi awal terbentuknya komunitas RC Buggy Tabalong. Dari sekedar berkumpul dan bermain bersama, komunitas ini berkembang menjadi wadah bagi para penghobi untuk belajar, berlatih, dan bertukar pengalaman. Tuan harus tipe yang buggy nih, harus tipe yang on road gitu ataupun yang off road gitu, tidak sih. Jadi kan kita selalu terbuka aja, misalkannya ada kawan-kawan dengan hobi yang minat yang sama, silahkan aja join gitu. Jadi kalaunya untuk buggy sendiri sebenarnya ya, kenapa sih kebanyakan dari kawan-kawan anggota kita menggunakan tipe yang buggy seperti ini? Ini dikarenakan lebih fleksibel aja, jadi bisa kita gunakan di lapangan yang tipenya on road seperti di depan Expo ini, dan juga bisa juga di wilayah tanah seperti itu, kayak di tempat-tempat yang berbatu-batu lah, semi tapinya gitu. Jadi biasanya kalaunya di kopdar sendiri ya, selain mempererat silaturahmi ya antar pecinta hobi remote control sendiri, jadi kita juga biasanya kan kita punya line untuk lapangan lah ya kan. Jadi bukan hanya bertukar pendapat ataupun sharing-sharing terkait masalah remote controlnya. Kan karena kita tahu sendiri ya, namanya remote control ini agak berbeda dengan mobil
yang konvensional mainan gitu ya. Jadi banyak settingan-settingannya gitu, ada trik-triknya lah gitu kan. Setelah itu juga bukan hanya sharing, kita juga kan ada lapangan, kita bikin dari Trafikon gitu kan. Jadi kita uji ketangkasan juga biasanya seperti itu. Latihan. Bener, latihan lah gitu. Untuk RCTB sendiri, untuk saat ini kan kita di levelnya masih di hobi ya. Di hobi yang artinya kita masih menjadi sebuah tempat yang mana kawan-kawan punya hobi untuk ataupun mencintai ya, memainkan mobil remote control seperti ini. Jadi kita menjadi tempat wadah dulu nih sementara. Jadi nanti untuk kedepannya harapannya sih kita nanti ketemulah bibit-bibit yang notabene nanti bisa lah ikut nanti kejuaraan juga. Karena untuk kejuaraan sendiri untuk di wilayah Tabalong itu saat ini sangat minim lah kita katakan. Karena ya mungkin untuk saat ini kan wadahnya kan yang nggak ada nih kebanyakan. Makanya kita hadir nih RCTB nih gitu kan. Dengan segala keterbatasan kita jadi tempat lah untuk kawan-kawan yang punya hobi. Biasanya kan orang itu punya minat, pengen gitu ya, tapi terkadang kan malu karena kan notabene ya biasanya remote control ini kan levelnya dipikir kan kayak mainan biasa gitu kan, harganya mungkin ya notabene biasa mungkin dipikir seperti itu kan karena orang awam ya nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya beda level, jadi kalau untuk anak-anak dan ini untuk dewasa sebenarnya gitu, karena notabene harganya pun juga lumayan gitu. Tidak hanya diikuti oleh orang dewasa, kegiatan komunitas ini juga mulai menarik minat generasi muda yang ingin mengenal dunia otomotif dan teknologi melalui cara yang menyenangkan. RC Buggy merupakan kendaraan mini yang dikendalikan menggunakan sistem radio kontrol atau kendali jarak jauh. Setiap kendaraan memiliki komponen utama seperti motor penggerak, baterai, sistem kemudi, suspensi, serta perangkat penerima sinyal yang terhubung dengan remote control. Perpaduan antara teknologi dan keterampilan pengendalian inilah yang membuat RC Buggy menjadi hobi yang menantang sekaligus menghibur. Untuk harapannya sih untuk komunitas, untuk RCTB, harapannya nanti ke depannya kita bisa lebih terbuka lagi ya kepada kawan-kawan semua, untuk masyarakat Tabalong dan sekitarnya pastinya yang memiliki hobi yang sama, silahkan datang ya ke kami. Di sini kami sangat terbuka, silahkan kawan-kawan keluarkan ya yang mana keinginan inner child-nya ya, ataupun ingin ikut serta rame bareng kita di sini, silahkan datang gitu ya. Dan nanti kalau udah datang di jadwalnya tadi hari malam Sabtu ya di depan Expo ya, silahkan aja datang setiap malam Sabtu. Insya Allah kita ada aja sih datang di sini ya, biasanya ada aja yang kopdar biasanya gitu. Dan untuk harapannya juga ke depannya untuk klub juga makin besar pastinya, dan juga tadi bisa ikut juga kejuaraan nanti, siapa tahu bisa mengharumkan nama Tabalong juga ke depannya gitu. Nah, setelah mengenal kegiatan komunitas RC di Tabalong, kita akan melihat peralatan dan komponen apa saja dalam RC Buggy. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di Program Warna. Di balik manuver cepat yang terlihat di lintasan,
terdapat persiapan yang tidak kalah penting. Mulai dari pengecekan baterai, kondisi ban, sistem kemudi, hingga pengaturan performa kendaraan agar tetap stabil saat digunakan. Setiap detail menjadi perhatian para penghobi RC buggy untuk memastikan kendaraan dapat tampil optimal di lintasan. Ya, perkenalkan nama saya Fuad Adi Pradena. Menggeluti kalau bidang RC buggy ini sudah semenjak dari 2019-an sudah. Ya, kalau mula nih kayak umuran saya yang rada tua nih dianggap masa kecil kurang bahagia lah kata orang. Tapi lebih tepatnya setelah dewasa ini kan kami ada kesibukan, pekerjaan. Tapi bagaimana untuk mengalihkannya itu melarikan dari rasa kejenuhan itu ya kami mainan kayak gini. Memang kalau dilihat orang tuh secara mainan benar. Tapi bagi kami mungkin bisa memperhatikan lebih detailing kayak unit kami ini, part-partnya. Terus sensasi kepuasan ketika kami mengupgrade yang itu adalah untuk kami. Bagi ini kan lebih tepatnya mengikuti model mobil asli itu yang banyak suspensinya, Pak. Ibaratnya tuh mudah mentol-mentol lah ibaratnya di segala medan. Dan dia lebih mengutamakan pada kecepatan. Meskipun medan itu tidaklah rata. Kalau paling kencang nih punya Paputra lah ibaratnya nih, sampai 80 km per jam lah, ibarat top speednya. Kalau ibaratnya tuh di jalan lurus, tembus dia 80 km per jam. Kalau rata-rata teman ini 60 km per jam. Kalau dari segi kecepatan tuh tergantung upgrade-annya. Entah itu dinamonya, apakah itu bagian ESC. ESC itu adalah bagian otak dari RC ini. Bagaimana dia mengatur kecepatan dari minimalnya sampai optimalnya. Yang lebih utamanya ini bagian apa ini nama premnya, terutama kan ban, suspensinya ini, dan juga elektronik di dalam. Yang seperti saya ceritakan, SC, servo, dan juga dinamonya. Kalau ibarat dinamo tuh rata-rata kami ini brushless lah, bukan brushed. Jenis brushless tanpa disikat. Berarti ibarat dia kena daya listrik, dia tuh ngacir kecepatannya. Oh, kalau ibarat remote nih, mungkin kami baru beli itu kan mungkin bawaan dari pabriknya. Tapi kadang kami demi meningkatkan performanya tuh kadang upgrade bagian remote-nya ini. TRX atau transmitternya. Kadang kami beli lagi yang lebih propo. Secara pasaran ya, kalau bawaan dari pabrikan mungkin dari 1 juta hingga range-nya 3 juta. Tapi itu bisa bervariasi lagi harganya kalau kami dari segi upgrade. Mungkin dari kawan-kawan tuh kalau di total sama upgrade-nya habis 5, 6, sampai 7 habisnya. Mengendalikan RC buggy membutuhkan koordinasi antara kecepatan tangan, fokus, dan kemampuan membaca jalur lintasan. Di lintasan keramik seperti yang digunakan di Tanjung Expo Center, pengemudi harus mampu menjaga kecepatan kendaraan sekaligus mengatur arah dengan presisi agar dapat melewati setiap tikungan dengan baik. Di lintasan keramik seperti yang digunakan di Tanjung Expo Center, pengemudi harus mampu menjaga kecepatan kendaraan sekaligus mengatur arah dengan presisi agar dapat melewati setiap tikungan dengan baik. Melalui latihan rutin, para anggota komunitas terus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengendalikan RC buggy miliknya. Ya, pertama kali beli itu wajar kayak orang baru nemu tuh ya sering otak-atik kan. Apa-apa aja komponennya. Kadang kami searching di internet seperti YouTube. Ini bagian untuk beloknya apa, namanya servo. Untuk penggeraknya dinamo. Kalau dinamonya harus kayak gimana, 30 mate, kapinionnya nggak tahu kami.
Makanya kami pelajari semuanya di situ. Yang lebih tepatnya itu bagaimana mengendalikan RC tersebut. Ibaratnya propos sudah semua tuh. Bagaimana mengimbangi kendali sama dengan kecepatan yang diinginkan. Ibarat kata kita mengemudi itu, ibaratnya kita menguasai mobilnya, jangan sampai hilang kendali. Ibaratnya kita sudah menjiwai lah sama unit itu. Yang lebih diperiksa itu adalah cadangan baterainya, kekuatan baterainya berapa lagi sisakan, lalu fungsi dari elektroniknya. Apakah ibaratnya kami kendalikan dengan remote dia berfungsi apa tidak, itu dulu kami perhatikan. Setelah itu baru bagian, ini minta maaf kalau ibarat kata ini bagian roda, apakah ada muar yang kurang pas. Ini kan ibaratnya kecepatan tinggi, takutnya copot kalau dalam seperti itu. Mungkin lepas roda mungkin kan. Mungkin bagian bempernya patah, bagian axle patah. Ini seperti kejadian punya saya nih. Kami dalam satu komunitas ini memang tidak mengacu kepada kompetisi, bukan. Tapi lebih pada kopdar, di mana kami menjalin silaturahmi. Memang kami bisa adu ketangkasan untuk kelompok-kelompok kami saja. Karena sejatinya untuk wilayah Tabalong sendiri kan nggak ada tuh kayak tim-tim gitu. Kami belum membangun koneksi dengan klub-klub daerah lain. Makanya kami ini ibaratnya tuh lebih pada kopdar. Lebih tepatnya tuh sebagai sarana silaturahmi sesama penghobi. Kalau kompetisi itu tidak. Kalau di Tabalong ini sebenarnya ada kayak sejenis aero modeling ada, jenis off-road tuh ada, RC boot mungkin ada lah ibaratnya tuh. Untuk kami kelas buggy seperti ini jenisnya, itu sebenarnya ya alhamdulillah ada sosmed lah ketika itu mengajak saya, karena merasa punya gitu. Dan kebetulan di Tabalong ini kayak klub-klub RC itu rada jarang. Jadi ibarat saya ikut mereka-mereka ini kan ibaratnya momentum. Mungkin satu saat kami satu jadi tim bisa mengikuti kompetisi untuk kedepannya. Tapi sebagai fondasi awal, alhamdulillahnya kami menjadi kesatuan saudara di sini sebagai sarana silaturahmi. Klub RC bagi RCT Tabalong ini lebih tepatnya, lebih utamanya adalah tetap menjaga sip kekeluargaan, solidaritas, silaturahmi kami semua. Dan semoga kedepannya kami ini bisa mengikuti kompetisi lah suatu saat nanti. Kalau ibaratnya relasi kami makin bertambah, orang-orangnya bertambah, ibaratnya pengalaman setiap orang ini bertambah, insya Allah bisa aja kami ikut kompetisi suatu saat. Di tengah perkembangan teknologi dan beragam pilihan hiburan saat ini, komunitas RC bagi Tabalong hadir sebagai ruang positif bagi masyarakat untuk menyalurkan minat dan bakat. Melalui pertemuan rutin yang digelar di kawasan Tanjung Expo Center, semangat kebersamaan terus tumbuh seiring laju kendaraan-kendaraan mini yang beraksi di lintasan. Dari sebuah remote control di genggaman, lahir ketelitian, kesabaran, dan persaudaraan yang menjadi kekuatan utama komunitas ini. Karena di balik setiap putaran roda RC bagi, terdapat cerita tentang hobi yang menyatukan banyak orang dalam satu lintasan dan satu semangat yang sama. Sekian perjalanan episode Warna kali ini. Sampai jumpa dalam keseruan lain selanjutnya.